Di video sebelumnya, Minel udah kasih kalian rekomendasi anime bertema kara versi isekai. Kali ini, Minel akan membagikan beberapa daftar tontonan anime Spring, baik itu yang sudah ada maupun yang akan dirilis pada tahun 2023 mendatang. Yang pastinya nggak akan kalah seru dari rekomendasi anime yang pernah Minel bawa. Penasaran kan seperti apa? Simak sampai akhir ya. Mousukai no Yome. Anime yang dikenal juga sebagai The Ancient Magus Bride ini adalah anime fantasi yang mengikuti kisah seorang gadis remaja bernama Chise Hattori yang dijual sebagai budak karena kemampuannya untuk melihat makhluk gaib. Chise kemudian dibeli oleh Elias Ainsworn, seorang magus misterius dengan kepala berbentuk binatang yang menawarkan untuk menjadi guru sekaligus menjadi suaminya. Elias mengajarkan kepada Chise tentang sihir dan membantu menemukan kepercayaan dirinya dalam dunia yang penuh dengan makhluk gaib. Namun, perjalanan Chise dan Elias tidaklah mudah. Mereka harus menghadapi rintangan dan musuh yang berbahaya, termasuk makhluk gaib yang haus akan kekuatan Chise. Namun, mereka berdua bertahan dengan kekuatan cinta dan persahabatan yang tumbuh di antara mereka. Anime ini digarap oleh Wit Studio pada tahun 2017 lalu. Anime ini bergenre drama, fantasi, dan juga komedi. Anime ini Mindel masukkan dalam list rekomendasi dikarenakan alur ceritanya yang bagus dan juga kompleks. Masing-masing karakternya memiliki keunikan yang menonjol, yang dimana tiap karakternya mempunyai latar belakang yang berbeda. Anime ini juga memasukkan 3 unsur budaya seperti budaya Inggris, Celtic, dan juga budaya Jepang. Musik soundtrack pada anime ini juga tidak kalah bagus. Pasalnya, alunan khas klasik dan orkestranya yang indah menambah daya tarik tersendiri dalam anime ini. Di season 2-nya ini, melanjutkan perjalanan Chise dan Elias dalam menghadapi macam rintangan, termasuk keberadaan yang mengancam dunia. Selain itu, ceritanya juga akan berfokus pada perjalanan Chise dalam menemukan jati dirinya dan mengembangkan kemampuan magisnya yang semakin kuat. Di urutan ke-9 ada Kimi wa Hokago Insomnia. Semuanya berawal dari kematian salah satu anggota klub astronomi. Dari sini, rumor tentang hantu menjadi hidup dan ruangan klub ditinggalkan. Ganta Nakami, seorang pengidap insomnia pemarah, tidak sengaja tersandung oleh Isaki Magari yang agak pemberontak namun santai di observatorium yang ditinggalkan klub astronomi. Magari tersentak bangun dan mencoba melarikan diri dari tempat kejadian. Tapi pintu yang rusak mencegahnya kabur sehingga memaksakan keduanya di ruangan yang sama. Dengan begitu, keduanya menjalin persahabatan yang tidak biasa membuat mereka menggunakan observatorium sebagai tempat yang aman bagi mereka untuk berinteraksi. Insomniacs After School mengikuti waktu Nakami dan Magari yang insomnia di observatorium berbintang saat mereka saling membantu mengatasi insomnia dan efek abadi yang dimiliki pada kehidupan siswa. Anime yang dibuat Leiden Films akan dirilis pada April 2023 mendatang. Anime yang bergenre romans ini memiliki alur cerita yang menarik, tidak membosankan dan membawa tentang insomnia. Kedelapan ada Eden Zero. Anime bergenre science fiction dan action adventure ini mengikuti petualangan si Gumball, seorang pemuda yang hidup di planet robot Gumball Kingdom, bersama Rebecca Bukarden, seorang gadis video blogger, dan Happy, seekor kucing biru yang dapat terbang.
Mereka memulai petualangan luar biasa di luar angkasa. Dalam season 2 ini yang akan dirilis pada Spring 2023, Shiki dan teman-temannya bertemu dengan sekelompok orang asing yang mencari planet yang hilang. Mereka bergabung bersama untuk menemukan planet tersebut, namun di tengah perjalanan mereka harus melawan musuh baru yang sangat kuat dan membahayakan keberadaan seluruh alam semesta. Selain itu, Shiki juga harus menghadapi masa lalunya yang misterius dan bertemu dengan karakter baru yang juga memiliki hubungannya dengan dirinya. Dengan bantuan teman-temannya, Shiki berjuang untuk melindungi teman-teman dan memecahkan misteri yang ada di sekitarnya. Anime ini dibuat oleh studio GT Staff yang dikenal telah membuat anime seperti Toradora dan OPM Season 2. Di posisi 7 ada The Danger in My Heart. Ichikawa Kyotaro merupakan pemuda SMA yang terlihat biasa saja, tetapi di dalam hatinya ia bermimpi untuk membunuh seseorang. Dan karena itu, orang yang paling ia ingin bunuh adalah Yamada Anna, idola di kelasnya. Ketika ia membaca buku di perpustakaan sekolah, secara tidak sengaja Kyotaro bertemu dengan Yamada Anna yang sedang makan permen dan kue kesukaannya secara diam-diam. Kyotaro menyadari kebodohan Yamada Anna dan ia pun tertarik dengan Yamada Anna. Yamada Anna pun tidak dapat menahan diri untuk menggoda Kyotaro terus-menerus karena sikap kikuknya Kyotaro. Apakah rasa ingin membunuh dari Kyotaro ke Yamada bisa berubah menjadi perasaan lain? Anime ini akan rilis pada Spring 2023 dan anime ini diproduksi oleh studio Shin-Ei Animation yang juga terlibat pada pembuatan anime legend yaitu Crayon Shinchan. Di posisi 6 ada Osama Ranking. Mengisahkan seorang pangeran dari suatu kerajaan yang bernama Boji, yang sayangnya pangeran ini dipandang sebelah mata dan dipandang rendah oleh orang-orang karena tidak bisa mendengar dan berbicara. Meski tubuhnya kecil, tetapi Boji memiliki tekad yang sangat kuat. Dengan tekadnya, ia ingin membuktikan kepada seluruh rakyatnya bahwa ukuran tubuh dan kekurangan komunikasi tidak menghalangi ia menjadi pemimpin yang hebat. Boji juga berteman dengan seorang kesatria wanita bernama Kage dan bersama-sama mereka berusaha untuk membuktikan nilai Boji sebagai seorang pangeran. Namun dalam perjalanannya terdapat masalah di kerajaannya dan banyak persaingan untuk mendapatkan kekuasaan di antara keluarganya sendiri. Anime ini dibuat oleh Studio Wit pada tahun 2021 lalu. Minda rekomendasiin anime ini karena karakter utama yang bisa dibilang mempunyai kekurangan tetapi memiliki tekad yang kuat. Hal ini bisa membuat penonton merasa empati dan bisa membangun motivasi untuk diri sendiri. Alurnya juga tidak kalah seru dan penggambaran karakternya juga unik loh. Yang kelima ada Mashley, Magic and Mashley. Dunia di mana sihir adalah segalanya dan sihir memerintahkan segalanya. Seorang anak bernama Mas Benedict merupakan seseorang yang tidak bisa menggunakan sihir sehingga ia melatih fisiknya dan menjadi kuat. Ketika Mas memutuskan untuk masuk ke sekolah sihir, ia menjadi sasaran bual-bualan para siswa dan guru karena kekurangannya dalam kekuatan sihir. Namun, Mas tidak menyerah dan memutuskan untuk mengatasi tantangan tersebut dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Dalam perjalanannya nanti, Mas bertemu dengan teman-teman baru seperti 3 gadis penyihir yang akan menemani dan membantunya, serta musuh-musuh baru yang berusaha menghentikannya. 本来の姿へ戻す神格者になるべきはこの僕だ上等だよかかってこいゴミ野郎
Anime ini akan dirilis pada April 2023 dan digarap oleh studio MAPPA Studio yang dikenal juga dengan garapannya seperti Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, dan juga The God of High School. Jujur nih ya, kesan pertama Mindel nonton anime ini ialah pada karakter utamanya. Dia tuh mirip banget loh sama Saitama di One Punch Man. For your information nih teman-teman di Marvel, demi membuat anime ini persis dengan manganya, MAPPA bekerja sama dengan Kazuhiro Furuhashi yang juga terlibat di anime Rurouni Kenshin, Hunter x Hunter, dan desainer karakter Sogo Yasukawa. Di posisi 4 ada Tonikaku Kawaii. Anime ini menceritakan tentang seorang siswa SMA yang cerdas bernama Nasa Yuzaki. Di suatu hari, dia bertemu dengan gadis misterius yang menyelamatkannya dari tragedi kecelakaan mobil. Gadis itu memberikan tanda pengenalnya dan kemudian menghilang. Dari situlah muncul rasa penasaran dan ketertarikan Nasa terhadap gadis itu. Setelah Nasa pulih dari kecelakaannya, Nasa memutuskan untuk mencari gadis tersebut. Setelah ia berhasil menemukan gadis tersebut, dengan hati yang teguh, Nasa menyatakan perasaan sukanya kepada gadis itu. Gadis yang bernama Tsukasa ini pada awalnya sempat menolaknya. Tapi pada akhirnya Tsukasa pun menerima perasaan sukanya Nasa. Anime ini Mindel rekomendasiin karena alurnya yang rumit tetapi memiliki bumbu romance dan komedi yang tidak membuat kita bosan untuk menonton. Di samping itu, anime ini menambah alur cerita dari tokoh Tsukasa yang memiliki masa lalu yang sangat rumit. Mereka bersama berusaha mempertahankan hubungan mereka dengan dinamika masing-masing karakter. Kalau kalian nonton ini, Mindel jamin sih bakal iri sama pasangan satu ini. Anime ini dirilis pada tahun 2020 Oktober dan digarap oleh studio Seven Arts. Fun fact-nya, Seven Arcs bekerja sama dengan A-Cat yang membuat anime seperti Trinity Seven dan mempekerjakan sutradara Ikehata Hiroshi yang sebelumnya bekerja pada anime Seton Academy Join the Pack untuk membuat anime Tonikaku Kawaii loh. Di posisi 3 ada Jigo Kurako. Anime ini menceritakan seorang ninja pembunuh yang terlatih bernama Gabimaru dijatuhi hukuman mati karena kejahatan yang tidak ia lakukan. Namun, ia diberi kesempatan untuk bebas kembali dengan syarat Gabimaru harus mengikuti ekspedisi di mana ia harus mencari obat keabadian di pulau misterius. Gabimaru bergabung dengan tahanan kriminal lainnya yang sama-sama diberi kesempatan untuk bebas dan ikut terhadap ekspedisi tersebut. Akan tetapi, mereka semua termasuk Gabimaru sendiri tidak tahu apa isi dari pulau tersebut dikarenakan pulau tersebut sangatlah berbahaya. Mereka dituntut untuk bekerja sama melawan makhluk-makhluk mitos sekaligus orang yang mencari harta karun di pulau tersebut. Anime ini digarap oleh studio Liden Films pada tahun 2019 dan memiliki rating sebanyak 8,28. Anime ini tidak kalah bagusnya loh dengan anime rekomendasi Mindel lain, dikarenakan alur cerita yang unik dan action yang menegangkan menambah suasana cerita anime ini menjadi hidup. Dan yang menariknya lagi nih, siapa sih sosok Gabimaru itu? Ya pokoknya teman-teman Marvel wajib banget nonton anime ini dan pastinya bakal ketagihan dengan anime satu ini. Yang kedua ada Dr. Stone. Anime ini menceritakan di mana seluruh umat manusia yang ada di dunia tiba-tiba menjadi batu karena insiden yang misterius. Setelah 4000 tahun kemudian, seorang remaja jenius bernama Ishigami Senku kembali bangun dari tidur batunya. Setelah melihat bagaimana dunia tersebut, Senku memutuskan untuk mengembalikan dunia seperti semula dengan menggunakan sains. Bersama dengan teman kecilnya yang berhasil bangun juga, mereka berdua membangun dunia dengan cara-cara primitif.
Namun, rencana mereka terusik oleh orang-orang yang telah membangun kekuasaan mereka di dunia yang baru. Senku dan teman kecilnya berjuang melawan orang-orang tersebut dan berusaha mengembalikan dunia seperti sedia kala. Mindel sangat amat merekomendasikan anime ini karena anime yang bergenre action ini menambah bumbu-bumbu sains yang membuat alur cerita ini sangat unik dan juga menarik. Anime ini digarap pada summer 2019 dan memiliki rating yang tinggi sebanyak 8,2. Anime ini juga dibuat oleh studio TMS Entertainment, di mana studio ini juga bukan studio kaleng-kaleng loh. Karena studio ini menggarap anime populer yang sangat mainstream dan juga sudah dikenal dari zaman dulu sampai sekarang, yaitu Detektif Conan. Yang pertama ada Kimetsu no Yaiba. Anime yang bergenre action dan juga fantasi ini menceritakan seorang anak laki-laki bernama Tanjiro yang hidup damai di pegunungan bersama keluarganya. Sampai suatu hari, iblis datang dan memantai keluarganya sampai yang tersisa hanyalah adiknya dan juga Tanjiro. Namun, akibat dari kejadian itu, adiknya yang bernama Nezuko berubah wujudnya menjadi iblis. Oleh karena itu, Tanjiro memutuskan untuk menjadi Demon Slayer Corps untuk membalaskan dendam keluarganya, sekaligus mencari cara untuk mengubah adiknya Nezuko yang menjadi iblis kembali ke wujud manusia. Melanjutkan perjuangan Tanjiro yang berusaha merubah adiknya menjadi manusia kembali, di season ini akan lebih menarik lagi dengan melawan iblis bulan atas yang lebih kuat bersama Hashira yang tentunya sama kuatnya dengan bulan atas tersebut. Anime yang digarap Ufotable ini dirilis pada tahun 2019 dan anime ini sangat amat Minder rekomendasikan karena alurnya yang bagus dan rating dalam anime ini mendapatkan 8,24. Dan tentunya animasi yang disajikan tak kalah bagus karena digarap oleh Ufotable yang notabene mereka menggarap anime lain yang tak kalah bagus seperti Fate Series dan Kara no Kyokai. Dan fun fact-nya nih, film terbarunya yang berjudul Demon Slayer Mugen Train menjadi salah satu film anime dengan pendapatan tertinggi di dunia yang diraih oleh Ufotable loh. Itulah daftar rekomendasi anime yang akan dirilis spring pada tahun 2023 versi Marvel. Mungkin dari kalian ada kritik, saran, atau bahkan tambahan rekomendasi anime yang belum Minda sebutkan, coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan yang lebih pentingnya lagi, jangan lupa untuk nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Dan tentunya buat Minda lebih semangat mengupload video untuk kalian. Thanks for watching and see you next video aja nih.